Ini ada beberapa tambahan tentang pertanyaan yang berkaitan dengan puasa dan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Saya ingin memberikan beberapa tip ya, amalan-amalan praktis tentang saum, dan kita tidak ingin membicarakan hal-hal yang diikhtilafi, tetapi hal-hal yang disepakati. Dalam kitab Tauhid, dalam majalah Tauhid itu ada beberapa jilid tentang al-adillah al-mushtarakah, dalil-dalil yang disepakati oleh seluruh mazhab. Misalnya ya, tentang yang membatalkan saum, semua sepakat yang membatalkan saum secara lahir adalah 3, yaitu makan, minum, dan bercampur. Itu hanya 3. Tapi sebagian mazhab ada yang menambahkan, meriwayatkan hadis maudhu tentang Rasulullah itu membatalkan saum. Jadi kalau membuat hadis-hadis palsu tentang Rasulullah atau cerita tentang Nabi hanya berdasarkan rekaan pribadi, itu membatalkan saum. Sebagian lagi berpendapat berdusta itu juga membatalkan saum. Kemudian mandi janabah setelah lewat waktu fajar itu juga membatalkan saum. Jadi menurut sebagian mazhab, tidak kita perinci ini dalil-dalilnya ya. Kalau Anda dalam keadaan junub kemudian terbit fajar, maka Anda harus menyelesaikan puasa itu sampai akhir, tidak boleh makan, minum, dan bercampur, tetapi harus mengqodoknya juga pada hari yang lain, 1 kali. Saya sebutkan mazhab-mazhab itu hanya untuk menunjukkan kehati-hatian saja. Jadi walaupun Anda tidak mengikuti mazhab itu, tapi sebaiknya berhati-hati. Misalnya buat yang sudah menikah ya, janganlah menangguhkan mandi janabah sampai terbit fajar ya. Walaupun ada yang berpendapat itu boleh. Kemudian semua sepakat bahwa saum itu dilakukan sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tetapi ada perbedaan-perbedaan sedikit ya, yaitu misalnya sebagian mazhab berpendapat kita harus yakin betul sudah masuk waktu tenggelam matahari, karena 1 menit pun kurang dari waktunya itu sudah membatalkan saum. Bahkan 1 detik pun kurang dari waktu yang ditentukan itu membatalkan. Karena itu sebagian mazhab ada yang berpendapat sebaiknya walaupun sudah azan tidak buru-buru berbuka, memberikan semacam waktu break sedikit lah, terserah Anda berapa yang sedikit itu, pokoknya sehingga sudah pasti ketika kita berbuka itu sudah masuk waktu tenggelam matahari. Mereka juga berdalil dengan ayat Al-Quran, wa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah saum kamu itu sampai malam hari. Nah tentu maghrib itu belum, itu baru masuk waktu malam. Tapi wa atimmus siyam ilal lail. Kalau wa atimmus siyam ilal ghurub, sempurnakanlah puasa sampai terbenam matahari. Nah itu begitu beduk, begitu kita makan. Tapi sekali lagi itu hanya perbedaan mazhab ya. Kalau Anda mau berhati-hati, ditahan dululah sebentar. Tapi itu katanya ada hadis bahwa umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Disunahkan menyegerakan berbuka. Menyegerakan itu dalam bahasa Arabnya ta'jil. Ta'jil itu artinya menyegerakan. Jadi ada 2 ini, menyegerakan dan melambatkan sedikit. Nah, terserahlah mau pilih yang mana. Yang penting Anda berpuasa. Kemudian amal-amal yang lain ya, saya kira yang lainnya sudah Anda ketahui lah. Tetapi saya kira yang paling penting, saya pernah menulis kemarin untuk Jawa Pos, ada pesan moral dari puasa itu, dan itu yang sangat penting saya kira. Kemarin saya pernah cerita dalam kuliah filsafat Immanuel Kant. Saya seperti Immanuel Kant berpendapat
bahwa keberagamaan itu tidak diukur dengan kepatuhan kepada teks-teks kitab suci, kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Keberagamaan itu diukur sejauh mana pelaksanaan ajaran agama itu meningkatkan moral yang bersangkutan, meningkatkan akhlak yang bersangkutan. Jadi yang menentukan bukanlah apakah Anda patuh kepada hukum fikih itu secara terperinci, bukan, tetapi apakah kepatuhan terhadap hukum-hukum fikih itu berpengaruh terhadap pembentukan akhlak Anda, membuat akhlak Anda menjadi lebih baik. Saya misalnya mengatakan salah satu di antara hal dari pesan moral, pesan akhlak dari puasa ialah kita kan jangan makan seenaknya saja. Tahanlah, jaga dirimu dari makanan yang haram. Itu di dalam bulan puasa. Itu pesan yang pertama. Jaga dirimu dari makanan yang haram. Saya mengatakan di situ, kalau Sayyidina Ali pernah berkata, jangan jadikan perutmu kuburan hewan. Maka pesan bulan puasa adalah jangan jadikan perutmu kuburan orang-orang kecil. Jangan jadikan perutmu tempat berkumpulnya tanah, ladang, sawah, rumah orang-orang kecil. Jangan pindahkan tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka, ladang-ladang mereka ke perut kamu. Itu moral penting di bulan puasa ya. Karena sekarang ini orang begitu rakus memakan apa saja. Bisa katakan itu jalan mereka makan, tanah mereka makan, rumah mereka makan. Itu bisa meledak perut itu. Tapi bukan itu saja, Islam mengajarkan juga di bulan puasa satu pelajaran yang berharga. Bahkan makanan halal pun jangan kamu makan kalau belum datang waktunya. Bahkan makanan yang halal pun harus diatur kapan Anda berhak makan itu. Misalnya Anda punya gaji yang besar ya. Sekarang misalnya siapa itu yang bekas tukang sapu katanya ngobrol dengan presiden, kemudian dapat gaji 3 juta ya, sampai kata presiden, loh sama dengan gaji saya. Jadi kita tahu gaji presiden 3 juta ya. Kalau Anda dapat gaji sebesar itu, sementara ada orang-orang Indonesia yang masih harus bekerja keras sehari penuh hanya untuk memperoleh bayaran 750 rupiah saja, itu Anda tidak boleh memakan seluruh gaji Anda itu. Itu haram Anda memakannya selama masih ada orang-orang yang masih memerlukan bantuan Anda. Dan kalau Anda makan dan acuh tak acuh terhadap mereka, Anda tidak beriman lagi kan? Tidak beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah, yang tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan di samping dia. Jadi yang punya gaji besar sementara banyak orang yang masih mendapat kekurangan, itu juga tidak boleh dimakan semua. Itu pesan moral dari puasa. Dan saya kira pesan-pesan moral itu yang harus diperhatikan di bulan puasa. Ketika Nabi menegur seorang perempuan yang bertengkar dengan pembantunya, saling mencaci, Nabi menyuruh menyediakan makanan kepada perempuan itu makan. Perempuan itu berkata, saya saum ya Rasulullah. Saling mencaci dengan pembantumu sendiri. Lalu Rasulullah berkata dengan ucapan yang singkat tapi sangat bermakna, alangkah banyaknya orang yang lapar. Ma aktsarul jawwa wa ma aqalla sawwa. Alangkah banyaknya orang yang lapar, tapi alangkah sedikitnya orang yang puasa, yang betul-betul saum. Kebanyakan itu yang lapar saja. Dan lapar itu artinya mematuhi hukum-hukum fikih itu dari mazhab apapun ya. Dipatuhi betul-betul. Sampai ada orang yang tidak mau menelan ludahnya sendiri juga takut batal. Saking hati-hatinya. Saya kira yang paling harus hati-hati dalam bidang akhlak itu, dalam bidang kesucian itu. Kalau bepergian dari Bandung ke Jakarta, apakah sebaiknya berbuka puasa? Saya harus tanya dulu, mazhab Anda mazhab apa? Ya. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, dalam perjalanan itu rukhsah saja, boleh buka, boleh tidak. Dalam mazhab Hanafi harus buka. Dalam mazhab Ja'fari harus buka dengan catatan apabila Anda berangkatnya ke Jakarta dari Bandung sebelum zuhur. Kalau Anda berangkat sesudah zuhur, Anda boleh tidak berbuka.
Tapi kalau sebelum zuhur Anda wajib buka. Tidak jadi persoalan apakah itu memberatkan Anda atau meringankan Anda, karena yang menjadi ilat, yang menjadi sebab bukan masyaqqah, bukan beratnya, tetapi safarnya, perjalanan. Kalau sakit itu masyaqqahnya, itu beratnya kalau sakit. Jadi kalau sakitnya seperti sakit mata, ya tidak usah buka, karena ilatnya sakit, itu masyaqqah. Kalau safar itu ilatnya perjalanan. Begitu pula kalau Anda berangkat ke Garut, nanti yang hati-hati sebaiknya berangkatlah sesudah zuhur dan kembali lagi sebelum fajar. Berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu, dalam bahasa Arabnya terbenam matahari itu in the sunset time atau exactly after the sunset time. Ya, ini maksudnya terbenam matahari itu apakah pada waktu matahari terbenam atau setelah matahari terbenam atau ketika matahari sedang mau terbenam. Ya, ini pertanyaan fikih biasa ya. Orang-orang fikih biasanya sering membuat pertanyaan yang berbelit-belit. Maksudnya ya supaya ada pekerjaan buat para ahli fikih. Tentu saja saya kira yang dimaksud itu matahari sudah tenggelam ya. Sudah tenggelam, jadi ketika tenggelam tidak, ini masih muncul setengahnya, tidak, tapi sudah tenggelam betul. Bahkan yang paling hati-hati harus sudah betul-betul sudah tenggelam. Karena itu berilah waktu sedikit. Jadwal-jadwal di Indonesia ini seringkali juga terjadi perbedaan. Malah ada yang beda 10 menit di antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Bisa repot kalau benar yang terlambat itu yang 10 menit. Kalau yang benar yang ini, kita tidak jadi soal kan. Tapi kalau yang benar yang terlambat 10 menit itu, kita sudah buru-buru buka. Jadi nunggu sajalah 10 menit kali, yang hati-hati.